Ikon Brazil murka ibunya ditipu. Bernardo Silva remehkan Arsenal. Pep Guardiola bersuara keras pembelaan di Gaza. Debut anak Robin van Persie berujung cedera. Madrid akan berinvestasi besar-besaran musim depan. Drama Maguire bertahan atau pergi gratis. Robert Lewandowski masih menjadi mesin gol Barcelona sejak didatangkan dari Bayern Munchen pada 2022. Namun musim ini ceritanya berubah. Cedera membatasi sang striker Polandia hanya 8 kali starter di La Liga, memicu spekulasi bahwa masa baktinya di Camp Nou akan berakhir saat kontraknya habis akhir tahun ini. Barcelona pun mulai bersiap. Presiden Joan Laporta dikabarkan masih bermimpi mendatangkan Joan Alvarez meski harganya di atas 100 juta euro. Persaingan ketat dari Arsenal membuat transfer ini terasa berat. Alternatif yang jauh lebih realistis datang dari Juventus, Dusan Vlahovic. Meski performanya menurun dan diterpa cedera, striker Serbia itu dinilai opsi terjangkau untuk memimpin lini depan Blaugrana. Di tengah ketidakpastian masa depan Lewandowski, Barcelona tetap menunjukkan taringnya. Namun di balik senyum kemenangan tersebut, satu pertanyaan besar bergantung di Camp Nou. Siapa pewaris sejati nomor 9? Legenda sepak bola Brazil meluapkan amarahnya setelah ibunya menjadi korban penipuan. Dalam video di media sosial, mantan pemain berusia 43 tahun itu mengirimkan pesan keras kepada pelaku yang menyamar sebagai dirinya dan berhasil memperdaya sang ibu hingga mentransfer lebih dari 15.000 rial Brazil. Dengan nada dingin namun mengancam, ia menegaskan penipu telah membatasi batas paling sakral, yaitu adalah keluarga. "Kamu tidak main-main dengan ibu," ujarnya, seraya membongkar kebohongan pelaku yang mengaku mengganti nomor ponsel. Kasus ini diduga memanfaatkan kepercayaan orang tua. Adriano menyatakan kesabarannya habis dan menuntut uang kembali dalam 24 jam. Ultimatum ini pun bergema luas, menandai hitung mundur bagi pelaku yang kini berada di bawah sorotan publik. Kebangkitan cepat Manchester United di bawah Michael Carrick memicu perbandingan tajam dengan era Ruben Amorim. Dua kemenangan beruntun atas Manchester City dan Arsenal hanya 8 hari langsung menjadi sorotan. Alan Shearer tak menahan kritik. Dalam podcast This is Football, legenda Inggris itu menilai Amorim terlalu keras kepala dengan sistem 3-4-2-1 yang gagal berfungsi. "Itu kesombongan. Cara saya atau tidak sama sekali," ujar Shearer, menyebutkan penolakan untuk beradaptasi sebagai awal kejatuhan Amorim. Sebaliknya, Carrick langsung mengubah formasi menjadi 4-3-2-1 dan menuai hasil instan. Meski memuji dampak positif cepat Carrick, Shearer mengingatkan agar euforia tak berlebih. 2 laga belum cukup untuk vonis jangka panjang. Masa depan Harry Maguire di Manchester United berada di ujung tanduk. Perbedaan pendapat di jajaran petinggi klub membuat sang bek terancam pergi gratis pada musim panas ini. Sir James Ratcliffe disebut menolak perpanjangan kontrak demi regenerasi lini belakang, sementara kubu lain menilai Maguire masih krusial berkat performa dan pengalamannya. Meski rela memangkas gaji, nasib Maguire masih belum jelas. Manajer interim Michael Carrick justru mendukung penuh sang bek yang kembali menjadi pilar penting dalam kemenangan besar United. Kini, keputusan final klub bisa menentukan akhir dramatis perjalanan Maguire di Old Trafford. Pep Guardiola kembali membuat pernyataan berani di luar lapangan. Dalam konser amal di Barcelona, manajer Manchester City itu menyerukan dunia agar tidak diam melihat penderitaan di Gaza, sambil mengenakan syal Palestina di hadapan 12.000 orang.
Dengan pidato emosional, Guardiola mengecam para pemimpin dunia yang menurutnya meninggalkan mereka yang lemah. Guardiola, pesannya dari Barcelona menggema jauh melampaui sepak bola, menegaskan bahwa ia tak akan pernah ragu menyuarakan keyakinan meski kontroversial. Robin van Persie memasukkan putranya Van Persie sequel saat tertinggal dari Real Betis. Namun hanya 8 menit berselang, sang penyerang muda roboh dengan cedera lutut yang serius. Estadio Bonito Villamarín mendadak hening. Sequel harus ditandu keluar lapangan, disambut tepuk tangan penonton tuan rumah. Sementara Feyenoord terpaksa menyelesaikan laga dengan 10 pemain. Van Persie tak kuasa menyembunyikan emosinya saat memeluk sang putra di pinggir lapangan. Kekhawatiran cedera ligamen yang bisa mengakhiri musim sequel. Kekalahan di Spanyol kini tak berarti. Feyenoord dan Van Persie hanya berharap satu hal, kabar baik dari ruang medis. Kekalahan dramatis 4-2 dari Benfica membuat lonceng krisis berdentang keras di Madrid. Real Madrid tersingkir dari 8 besar Liga Champions dan dipaksa masuk jalur playoff. Rencana regenerasi lini tengah gagal total. Kepergian Casemiro, Toni Kroos, dan Luka Modric meninggalkan lubang besar yang belum mampu diisi Camavinga, Tchouaméni, dan Ceballos. Talenta ada, tetapi kontrol, kepemimpinan, dan mental juara tak tergantikan. Meski lini depan bertabung bintang seperti Vinicius, Bellingham, dan Kylian Mbappe, mesin di belakang mereka rusak. Dewan direksi kini pasrah dan siap bertindak. Musim panas mendatang, kabarnya Madrid akan melakukan investasi besar untuk menyelamatkan lini tengah dan mengakhiri era transisi yang menyakitkan. Raheem Sterling kini menghadapi ketidakpastian besar setelah Tottenham Hotspur menutup pintu untuk merekrutnya. Hanya beberapa hari setelah resmi menjadi pemain bebas transfer. Klub London Utara itu menilai gaji tinggi Sterling tetap memberatkan meski tanpa biaya transfer, sehingga memilih fokus pada pemain yang ada. Pilihan kini meluas ke benua lain, Saudi Pro League atau bahkan MLS, meski hambatan finansial dan gaya hidup tetap menjadi pertimbangan. Masa depan bintang Inggris itu kini semakin kabur, menunggu klub yang bersedia menyesuaikan ekspektasinya. Gol cantiknya ke gawang FC Copenhagen menegaskan bahwa bintang Inggris itu kembali tajam, meski hanya bermain 8 menit sebagai pemain pengganti. Setelah masa peminjaman dari Manchester United, masa depannya di Camp Nou berpotensi permanen karena terdapat konsul opsi pembelian. Sementara itu, peluang Marcus Rashford kembali ke Manchester United dinilai sangat kecil. Dengan pelatih interim Michael Carrick dan sebagian besar basis supporter yang mulai berpaling, Danny Murphy bahkan menyoroti Rashford kini bermain dengan bebas, ekspresif, dan terlihat seperti pemain baru, jauh dari bayang-bayang kegagalan yang dialaminya di Liga Primer. Singkatnya, Rashford kini sedang menulis babak baru karirnya di Spanyol, jauh dari tekanan di Old Trafford. Dengan kemungkinan besar ia akan terus berkembang di Barcelona. Arsenal melewatkan peluang emas untuk menjauh di puncak klasemen Liga Primer setelah kalah 3-2 dari Manchester United. Arteta menegaskan, kami menguasai 30 menit pertama, tapi setelah itu kehilangan kendali dan permainan menjadi kacau. Sementara itu, Bernardo Silva menegaskan pengalamannya di Liga Primer. Di City saya telah memenangkan 6 gelar, Liverpool 2 kali, dan Arsenal mereka hanya finish di peringkat kedua 3 kali berturut-turut.